Hai warga Sukawedi, disclaimer dulu sebelum aku mulai cerita. Kisah ini sepertinya kurang layak untuk dikonsumsi oleh usia di bawah 21 tahun. Jadi untuk kalian yang masuk kategori yang kusebutkan tadi, silakan skip episode ini ya. Ada seorang bernama Wawan yang berasal dari Surabaya. Dia memperistri Asih yang merupakan warga asli Ponorogo. Suatu ketika, Astri harus balik ke Ponorogo karena ada acara syukuran desa yang memang harus dia hadiri. Rencananya, Wawan akan menyusul karena masih ada beberapa pekerjaan di Surabaya yang harus diselesaikan. Hari H di mana Wawan harus ke Ponorogo, berangkatlah dia bersama 3 temannya yang lain. Karena acara seperti itu kan biasanya ada banyak hiburannya. Semangatlah teman-temannya ini diajakin Wawan ke sana. Mereka berangkat dengan 2 motor dan saling berboncengan. Di tengah perjalanan, pada kebelet buang air kecil semuanya. Lalu mereka berhenti di pinggir jalan dan cari pohon yang paling besar supaya bisa menutupi kegiatan mereka. Bergantian mereka berempat. Tiba giliran Wawan yang jalan menuju pohon itu. Budi mengingatkan dia untuk mengucapkan salam dan permisi dulu sebelum dan sesudah buang hajat. Wawan hanya ketawa meremehkan. Mungkin karena saat itu siang hari, jadi dia gak merasa takut. Dengan mengejek dia bilang, kalau ada kuntilanak yang ganggu, bakal tak ajak kawin. Beres semuanya, mereka lanjut lagi perjalanan. Selama di desa istrinya, gak ada kendala apapun. Bahkan sampai mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Tapi sejak saat itu, Wawan sering mengalami mimpi basah. Mimpi melakukan hubungan intim dengan perempuan cantik yang saat mereka sudah mencapai orgasme, perempuan ini tiba-tiba berubah wajahnya jadi hancur seperti daging cincang yang gak berbentuk. Dan kukunya yang tajam mencakar wajahnya sampai dia terbangun karena kaget. Mimpi itu terasa sangat nyata. Dan memang ketika Wawan bangun, dia merasakan sakit seluruh tubuhnya, terutama di bagian di mana dia dicakar dalam mimpi. Mungkin karena mimpi seperti itu setiap kali dia tidur, akibatnya stamina Wawan jadi menurun drastis. Badannya jadi kurus dan pucat. Bahkan ketika istrinya di rumah minta jatah ranjang, Wawan gak pernah sanggup memenuhi. Perubahan drastis ini jelas aja jadi perhatian teman-temannya, terutama keluarganya di rumah. Mereka semua memaksa Wawan untuk periksa ke dokter. Tapi hasil dari pemeriksaan itu hanya menunjukkan gejala kurang istirahat. Dan ada hal yang mengejutkan lain yang terjadi. Sewaktu dia berkonsultasi tentang masalah staminanya yang menurun, dokter berkata bahwa hal itu wajar untuk lelaki yang hanya memiliki 1 testikel. Wawan kaget dengar hal itu. Sejak kapan dia hanya punya 1 testikel? Sepulang dari rumah sakit, Wawan langsung nemuin ketiga temannya yang dulu sempat bareng waktu ke Ponorogo. Dia ceritakan semua sampai bagian di mana ada 1 testikelnya yang hilang. Ada orang tua yang kebetulan lewat dan mendengarkan pembicaraan mereka. Orang itu menyarankan Wawan untuk mengingat lagi perilaku dia yang menyinggung atau perkataan yang sembarangan di tempat asing. Pikiran Wawan langsung tertuju ke pohon besar di mana dia pernah buang air kecil saat perjalanan ke Ponorogo. Saat itu dia minta ketiga temannya untuk mengantar ke sana. Karena kasihan melihat kondisi Wawan seperti itu, sepakatlah mereka bertiga untuk mengantarnya. Tapi kali ini memang sengaja memakai mobil karena khawatir melihat kondisi Wawan yang sudah terlihat lemas. Selama perjalanan ke sana, ada aja kendala yang terjadi. Ban bocor,
keserempet kendaraan lain dan harus ganti rugi, dan hampir nabrak kucing lewat. Perjalanan yang seharusnya hanya membutuhkan waktu beberapa jam, malah jadi lama. Mereka sampai di lokasi pohon besar itu hampir tengah malam. Ketika Wawan sampai di titik di mana dia buang air kecil itu, tiba-tiba udara terasa menekan, seperti tenggelam di dalam air. Telinganya berdengung, dan sayup-sayup dia dengar suara tertawa yang melengking. Wawan yang sudah memperkirakan hal ini bakal terjadi, hanya bisa pasrah. Ada yang bergerak turun dari atas pohon itu. Dia mendongak dan melihat sosok berbalut kain putih dengan rambut yang panjang menutupi wajah merayap turun. Wawan langsung berucap dalam hati, "Saya minta maaf tempo hari sudah menyinggung. Saya akui, saya keterlaluan saat itu. Mohon saya dimaafkan dan kembalikan kondisi saya seperti semula." Sosok itu mulai mendekati Wawan sampai kepalanya yang tertutup rambut berada 1 jengkal dari mukanya. "Katanya mau kawinin aku, Mas. Aku sudah bersedia loh jadi istrimu." Lalu terdengar lagi suara ketawa melengking memekakkan telinga. "Saya minta maaf. Saya saat itu takabur. Saya gak akan mengulangi lagi. Tolong jangan pernah ganggu saya." Karena merasa ketakutan, Wawan hanya bisa memejamkan mata dan berdoa. Angin sempat bertiup kencang di sekitar pohon itu. Lalu ketika dirasa suasana kembali normal, dia membuka mata dan sosok itu sudah gak ada lagi. Pelan-pelan dia meraba bagian skrotumnya. Ada 2 testikel. Wawan teriak senang dan berlari menuju ke mobil. "Ayo kita pulang," katanya bahagia. Untunglah sejak malam itu, Wawan sudah gak pernah mengalami kejadian aneh lagi. Oke, segitu dulu kisah dari Wawan. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you when I see you. Bye. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.